Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para sahabat UBTV dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu dalam acara Mutiara Iman yang pada hari ini membahas tema mengapa manusia harus berpuasa. Sahabat UBTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sama-sama tahu bahwa puasa adalah syariat yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman, umat Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada umat-umat sebelumnya. Maka bisa dikatakan bahwa puasa adalah syariat yang sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, Allah SWT mensyariatkan ibadah puasa dan menjadi satu pilar dari 5 pilar keislaman. Para sahabat UBTV rahimakumullah, tema kita berupa pertanyaan, mengapa manusia harus berpuasa? Jawabannya terkait dengan makna dari kata puasa itu sendiri. Puasa yang kita gunakan sebagai istilah untuk ibadah yang sangat penting ini tidaklah merupakan kata asli dalam bahasa Indonesia, yang bahasa Arabnya adalah as-saum atau usyam, dan dalam bahasa Indonesia kita gunakan istilah puasa yang dipinjam dari bahasa Sanskerta yang maknanya sama dengan kata saum atau asyam, yaitu menahan. Maka inti dari puasa tidak lain dan tidak bukan adalah menahan diri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Allah SWT mensyariatkan ibadah puasa yang begitu penting di dalam agama Islam ini, yang intinya adalah melatih manusia untuk menahan diri? Karena kelemahan terbesar manusia terletak pada ketidakmampuannya dalam urusan menahan diri. Para sahabat UBTV yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang merasa memiliki kelemahan, barangkali kelemahan fisik atau kelemahan-kelemahan yang lain yang bersifat badani, itu adalah kelemahan yang tidak substansial, bukan kelemahan pokok. Tetapi kelemahan manusia yang paling asasi adalah ketidakmampuannya dalam urusan menahan diri. Dan ini dilambangkan dalam kisah kakek moyang kita yang pertama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam dan istrinya Hawa bertempat tinggal di surga. Dan dikisahkan di dalam surah Al-Baqarah bahwa Allah SWT menyuruh Adam untuk bertempat tinggal di surga, dan di sana dipersilakan untuk menikmati semua apa yang ada di surga, kecuali satu yang tidak boleh. Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik yang manapun kamu suka. Tetapi janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, karena menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Jadi semuanya boleh dinikmati oleh Nabi Adam
dan istrinya, Ibunda Hawa. Hanya satu saja yang tidak boleh. Dan Allah telah membuat perjanjian dengan Nabi Adam sebelumnya. Telah Allah perintahkan kepada Nabi Adam tentang hal ini sebelumnya. Walaqad nahidna ila Adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Dan sungguh telah kami perintahkan kepada Adam sebelumnya, tetapi rupanya dia lupa dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Kemudian Adam tergoda oleh iblis. Ia kemudian mendekati pohon terlarang itu. Ia melanggar larangan Allah akan satu batang pohon. Para pemirsa, sahabat Ubi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa akibatnya? Akibat dari perbuatan Adam alaihissalam mendekati pohon terlarang itu, akibatnya Adam diusir oleh Allah dari surga secara tidak terhormat. Allah berfirman, qala ihbita minha jami'a. Dia berkata, turunlah kamu berdua dari surga ini bersama-sama. Sahabat Ubi TV yang dimuliakan Allah SWT, mengapa Adam masih melanggar larangan Allah terhadap satu batang pohon? Padahal semuanya yang lain telah Allah izinkan untuk dinikmatinya. Saya mohon maaf kepada para anak cucu Adam, karena jawabannya tidak mengenakan. Karena Adam serakah, ia tidak puas dengan apa yang ada. Semuanya sudah diizinkan oleh Allah, hanya satu saja yang tidak dibolehkan, tapi Adam masih melanggar larangan Allah terhadap satu batang pohon terlarang itu. Ini tentu merupakan fakta kemanusiaan yang tidak bisa kita ingkari kalau kita bicara tentang manusia. Sahabat Ubi TV dimanapun berada yang dimuliakan Allah SWT, kisah Adam ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa manusia itu memiliki kelemahan yang sangat asasi dalam kehidupannya, yaitu tidak bisa menahan diri. Mengapa Adam masih melanggar larangan Allah terhadap satu batang pohon? Dan ia tidak bisa menahan diri karena dia memiliki dorongan keserakahan. Akibatnya dia diusir oleh Allah. Dan kita semua adalah anak cucu Adam. Tidak ada di antara kita yang bukan anak cucu Adam. Oleh karena itu kita semua memiliki potensi yang sama dengan kakek moyang kita itu, yaitu jatuh secara tidak terhormat dalam hidup ini kalau kita tidak mampu menahan diri. Siapapun yang tidak bisa menahan diri dalam hidup ini pasti jatuh, itu rumusnya. Tidak pandang dia orang kaya atau orang miskin, tidak pandang dia orang terhormat atau orang biasa, tidak pandai dia orang berilmu atau orang yang tidak berilmu, dalam tanda kutip. Kalau tidak bisa menahan diri, pasti jatuh dalam hidupnya. Sahabat Ubi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang selama ini
memiliki reputasi, dimuliakan di tengah-tengah masyarakatnya, tetapi akhirnya dia menjadi nista. Bahkan ada sebagian yang masuk penjara karena dia tidak menahan diri dari dorongan keserakahan. Setelah sekian periode memiliki jabatan penting, akhirnya masuk penjara karena melakukan korupsi. Bukan karena gajinya yang kecil, bukan karena dia miskin secara material, tetapi dia telah menunjukkan sikap keserakahannya sebagai manusia dan dia tidak bisa menahan diri. Maka puasa itu adalah latihan bagi manusia agar terus-menerus belajar menahan diri. Dan Allah mensyariatkan puasa ini yang wajib setiap tahun selama bulan Ramadan, dan tidak pernah berhenti syariat itu selama manusia itu hidup. Baru diizinkan tidak berpuasa kalau sudah tidak hidup. Mengapa? Begitu pentingnya manusia itu belajar menahan diri. Karena risiko dari orang yang tidak bisa menahan diri terlalu besar, dia jatuh dan nistapa. Kalau Adam melakukan kesalahan sekali saja karena tidak bisa menahan diri terhadap larangan Allah, kemudian diusir dari surga, bagaimana manusia yang barangkali telah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Allah, telah berkali-kali melanggar larangan Allah dalam hidupnya, mungkin sudah diusir berkali-kali, tetapi karena kasih sayang Allah lah, maka manusia itu masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup dengan harapan dia terus bertobat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat TV, Ibu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti dari puasa adalah menahan diri. Dan karena itu kualitas puasa itu tidak ditentukan oleh rasa lapar dan dahaga yang kita rasakan. Jangan ada yang berpikir kalau semakin lapar maka pahala puasanya makin besar. Tidak. Dan juga jangan ada yang berpikir kalau semakin haus dalam berpuasa maka pahalanya makin bagus. Juga tidak. Tidak ada hubungannya antara kualitas puasa dengan rasa lapar dan dahaga yang dirasakan. Bahkan boleh jadi orang berpuasa tidak merasakan rasa haus dan lapar, karena barangkali dia sudah terbiasa berpuasa di luar bulan Ramadan. Dan orang yang lapar belum tentu berpuasa. Orang yang tidak lapar juga belum tentu berpuasa. Bahkan tidak ada hubungannya antara kualitas puasa itu dengan kondisi tubuh yang lemas barangkali, atau yang bibirnya kering, tidak ada hubungannya. Jadi tidak perlu dalam puasa ini lalu dilemas-lemaskan, dimalas-malaskan, bibirnya dikering-keringkan, tidak ada hubungannya. Bahkan tidak ada hubungannya antara puasa itu dengan rasa lapar dan dahaga. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kamu berpuasa, lalu kamu lupa bahwa kamu berpuasa, lalu kamu makan sampai kenyang, atau kamu minum sampai puas, maka tidak batalah puasanya. Ini menegaskan bahwa rasa lapar, rasa dahaga itu belum tentu menunjukkan puasa yang bagus. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari puasanya, tetapi dia hanya merasakan dan mendapatkan rasa lapar dan rasa dahaga. Artinya apa? Artinya puasanya sia-sia. Puasanya menjadi puasa yang tidak bisa mengantarkan kepada tujuan puasa yang sesungguhnya. Tujuan puasa menurut Al-Quran adalah agar manusia menjadi bertakwa. Dalam hadis Nabi dikatakan, orang berpuasa itu diantarkan untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada di antara orang yang mungkin seharian tidak makan dan tidak minum sejak waktu subuh sampai terbenamnya matahari,
dan ia tidak makan, tidak minum seperti orang berpuasa, tetapi kata Nabi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Yang didapat hanyalah rasa lapar dan rasa dahaga. Tentu kita semua berlindung kepada Allah dari puasa yang demikian ini, karena puasa yang demikian ini adalah bukan puasa yang benar, bukan puasa yang baik, bukan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat UBTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita berharap dan kita berdoa, mudah-mudahan puasa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah dan bukan puasa yang hanya sekedar mendatangkan rasa lapar dan dahaga. Sahabat UBTV yang dimuliakan Allah SWT, sudah dijelaskan tadi bahwa kualitas puasa tidak tergantung pada rasa lapar dan dahaga yang kita rasakan. Tetapi menurut hadis Nabi, kualitas puasa itu tergantung pada sikap jiwa yang disebut oleh Rasulullah dengan istilah imanan wahtisaban. Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan ihtisab, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada dua aspek yang menentukan bagusnya puasa seseorang. Yang pertama adalah keimanan. Keimanan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meniatkan dengan sungguh-sungguh kita berpuasa ini semata-mata karena keimanan kepada Allah SWT, bukan karena motivasi-motivasi yang lain. Berpuasa itu bukan untuk hal-hal yang lain selain karena iman kepada Allah dan semata-mata mengharapkan keridhoannya. Banyak orang yang barangkali rajin berpuasa tetapi keinginannya hanya ingin tetap langsing. Tentu itu bukanlah puasa yang benar. Itu adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kualitas puasa. Karena banyak orang yang takut gemuk, padahal gemuk itu sesungguhnya adalah tanda kemakmuran. Terutama ibu-ibu, kalau sudah gemuk itu sudah merasakan bagaimana seakan-akan sudah tidak bisa tampil dengan baik. Dan bapak-bapak yang kemudian punya istri gemuk kadang-kadang juga merasa tidak nyaman. Itu bukan hal yang terlalu penting dalam hidup ini. Nah, puasa bukan untuk itu, tapi puasa adalah puasa yang dilakukan atas dasar keimanan kepada Allah semata-mata karena Allah SWT. Yang kedua, menurut Nabi, puasa itu kualitasnya ditentukan oleh ihtisab. Banyak orang yang mengartikan ihtisab itu sebagai mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengatakan itu tidak salah. Tetapi kalau kita menilik kata ihtisab dari unsur-unsur pembangun kata itu, ha, sin, dan ba, maka itu sesungguhnya lebih tepat dimaknai dengan arti introspeksi, evaluasi diri. Dalam kata yang lain disebut dengan muhasabah. Nah, oleh karena itu puasa yang akan mengantarkan kepada ampunan Allah, yang pertama karena dilakukan atas dasar keimanan kepada Allah, yang kedua selalu disertai dengan introspeksi, dilakukan disertai dengan muhasabah, evaluasi diri. Oleh karena itu selama bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak bertafakur, banyak merenung.
iktikaf di dalam masjid untuk melakukan muhasabah, bertanya kepada diri sendiri. Penting untuk kita bertanya dalam muhasabah kita, siapa sesungguhnya saya ini? Dari mana saya ini berasal? Kemana saya ini akan menuju? Apakah saya ini sudah jadi orang baik? Apakah kebaikan yang selama ini saya lakukan itu sudah juga merupakan kebaikan menurut Allah SWT? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat prinsip yang harus kita muhasabahkan di dalam kita melakukan iktikaf misalnya, merenung di malam hari. Karena ada perumpamaan misalnya, ketika rumah kita diketuk oleh orang datang meminta-minta, lalu kita berinya uang. Pertanyaannya adalah, ikhlaskah pemberian kita itu? Boleh jadi kita memberinya uang karena kita ingin mengusir dia dari rumah kita, agar dia lekas pergi dari rumah kita. Tentu itu bukan karena ikhlas. Nah, kelihatannya sedekah, tetapi sesungguhnya itu adalah perbuatan kasar kita kepada orang lain yang datang ke rumah kita. Sangat tipis para sahabat UBTV yang dimuliakan Allah SWT antara sedekah dan perbuatan kasar kepada orang lain. Ini baru satu contoh. Barangkali masih banyak contoh-contoh yang lain yang pernah terjadi dalam hidup kita, yang sudah terlanjur kita definisikan sebagai kebaikan, tetapi sesungguhnya itu bukanlah kebaikan sama sekali di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perbuatan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah-ibadah kita pun juga ada ibadah yang diterima, ada ibadah yang tidak diterima. Kalau tadi saya tegaskan bahwa Nabi mengatakan bahwa betapa banyak orang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dahaga, artinya ibadah puasanya tidak diterima. Tetapi di lain pihak ada orang yang bisa diantarkan oleh puasanya untuk meraih maghfirah atau ampunan dari Allah SWT atas semua dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu muhasabah menjadi penting. Oleh karena itu, dalam rangka kita melaksanakan ibadah puasa di tahun ini, agar puasa kita menjadi puasa yang sebaik-baiknya, maka pertama niatkan betul-betul karena iman kepada Allah SWT. Yang kedua disertai dengan muhasabah, dengan introspeksi. Dan itu semua nanti akan menjadi kebiasaan, akan menjadi tradisi, dan menjadi bagian dari hidup kita meskipun kita sudah berada di luar Ramadan. Kita selalu introspeksi, apakah kita ini sudah jadi orang baik? Apakah kebaikan yang selama ini kita lakukan itu sudah juga merupakan kebaikan di mata Allah SWT? Itu yang harus terus-menerus kita introspeksikan dan kita muhasabahkan. Nah, puasa melatih kita untuk itu semua. Nah, pada akhirnya puasa yang kita lakukan adalah puasa yang intinya adalah menahan diri. Menahan diri dari dorongan keserakahan yang merupakan karakter dasar manusia. Maka manusia yang tidak bisa menahan diri dari watak keserakahannya yang ada pada setiap manusia, maka dia akan menjadi manusia yang jatuh, manusia yang nista, manusia yang nistapa. Dan manusia yang bisa menahan diri dari dorongan keserakahannya, maka dia bisa menjadi manusia yang selamat, manusia yang baik, manusia yang senantiasa mendekat kepada Allah SWT. Dan itulah sesungguhnya takwa. Takwa adalah kesadaran yang mendalam bahwa Allah senantiasa hadir dalam hidup kita. Artinya orang itu akan senantiasa merasa dalam pengawasan Allah, dalam pemantauan Allah, dalam kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa yang menjadi tujuan akhir dari puasa. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya dan mudah-mudahan terjauhkan dari kesia-siaan dan ketidakbergunaan. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.